tembakau, dan beberapa martini yang dibuka mengawali sebuah pembicaraan tentang apa yang akan dilakukan di esok hari, tepatnya di jam menjelang tengah malam. Kurang lebih tidak ada 6 jam mereka harus bisa membawa paksa beberapa petinggi untuk diinterogasi. Apabila petinggi ini tidak mengikuti protokol yang mereka berikan ataupun mereka melawan, maka sebuah langkah di mana itu adalah membunuh dibolehkan secara tegas. Akhirnya beberapa prajurit yang mempunyai gagasan yang sama, visi mempunyai pemikiran yang sejalan, mereka kemudian berangsur-angsur menyebar ke beberapa tempat di mana ini adalah kediaman para petinggi itu. Langkah pertama menuju ke rumah petinggi, di mana petinggi ini di tempo hari sempat mengadakan yang namanya Dewan Petinggi, rapat Dewan Petinggi. Mereka tidak setuju akan rapat yang terjadi di antara Dewan Petinggi ini, dan mereka tergabung. Di petinggi ini tergabung dalam beberapa orang di militer yang mempunyai kekuasaan penuh akan pasukan-pasukan. Ditakutkan oleh partai ini di suatu hari akan terjadi pergolakan dan perlawanan sangat sengit. Maka dari itu harus ada perlawanan secara senyap, ramai, terdengar bising suara-suara kendaraan di pinggir jalan memenuhi riak telinga. Mereka berjalan seperti serdadu yang bawa kuda. Halo Mas Patrick, kalau di saya ini putus-putus lagi. Di teman-teman yang lain gimana? Sama, Iya. Gak kedengeran. Sama. Mulai putus-putus. Nggak kedengeran juga. Putus-putus sih Mas. Mungkin Mas Patrick juga mau dikit nambahin. Tadi kita udah sempat masuk ke bahasan tentang reka ulang adegan oleh Jin di lokasi ya. Mungkin kita selanjutnya untuk opening masing-masing dicukupkan dulu Mas. Kita masuk ke sesi yang bahasan pertanyaan aja kayaknya deh, biar lebih enak. Soalnya juga kita udah akan makin malam. Udah sepertinya banyak pertanyaan udah mulai terkumpul di pikiran para audiens seperti itu. Mbak, dengan yang lain mungkin ada pendapat lain, silakan. Mungkin sambil menunggu Mas Patrick di sini, saya mau sedikit merangkum pembahasannya tadi ya mengenai yang reka adegan. Kalau yang saya tangkap di sini berarti dari di tempat-tempat sejarah maupun itu di tempat manapun ya sebenarnya, mereka tuh memang atau hal gaib itu mengulang-ulang kejadian itu terus karena mereka hanya mempunyai ruang ya yang seperti yang tadi Tevi dibahas, dan gak semua itu benar yang diucapin sama mereka atau yang direka adegan kan gimana ya yang dijadikan reka adegan oleh mereka itu. Terkadang ada yang mengada-ngada atau iseng. Nah seperti itu. Saya mau bertanya ini sebagai orang awam, kalau yang mengada-ngada dan iseng itu kan di sisi lain mereka tuh hanya ingin membuat takut.
ada nggak sih hal lain yang membuat mereka tuh menjadikan cerita itu menjadi lebih seram ataupun tidak sesuai dengan kejadian aslinya? Itu tuh kenapa gitu yang dibikin sama hal gaib itu tuh? Paham gak sih? Aku sedikit belibet ngomongnya. Maksudnya mereka mengada-ngada dan iseng itu tuh kenapa gitu? Di sisi lain mereka ingin membuat kita takut gitu. Apakah mereka memiliki tujuan lain ataupun apa gitu? Mungkin dari Teteh dan Mas di sini bisa sedikit bercerita. Berarti tadi maksudnya adalah kenapa sih kok sampai ada yang mengada-ngada gitu ya? Pernah kalian tahu gak sih salah satu hutan yang ada di Indonesia yang sebenarnya dia itu nggak begitu seserem itu, tapi cerita rakyat itu bilang jangan ke hutan itu nanti hilang atau kesasar dibuatnya, dan ada yang mungkin kejadian benar kesasar, ada yang enggak. Nah kenapa? Terus ditambah pula kan cerita-cerita rakyat bilang, oh jangan, itu tuh ada penjaganya, ada nenek-nenek, ada ini yang suka ini itu. Sebenarnya kenapa mereka mengada-ngada? Karena cuma satu, mereka nggak mau diganggu. Jadi mereka itu lebih kayak menjaga wilayah kekuasaannya untuk nggak usah ganggu deh gitu. Jadi kayak bukan sengaja nih dia ngasih bumbu ke manusia, kayak dia sengaja nyulik manusia atau bikin manusia itu berputar-putar di hutan tersebut biar lo bilang tuh sama manusia-manusia, kalau di sini tuh akan menyesatkan kalian, jadi mending kalian pergi. Tentu manusia yang mengalami tersebut dia akan kabur dong. Manusia yang mungkin takutan gitu kan, pasti takut, aduh please gak usah kesana, takut gitu kan, karena aku habis disasarin atau ini. Terus tambah nanti nih cerita dari orang, tuh kan bener Neng, ibu udah bilang di situ tuh ada makhluk ini, dia suka sasarin manusia. Pokoknya dilebihkan lah, yang padahal sebenarnya hutan itu baik gitu, di tempat tersebut tuh dia baik, terus dia energinya enak untuk healing, terus juga tempatnya nggak seseram itu. Karena aku pernah lewat, jadi di hutan itu aku lewat nih di Pulau Jawa ya, aku lewat terus denger nih temen aku sebelah, Fit, coba dia lihat sebelah, kata orang. Nah ini nih bermula dari kata orang daerah ini serem katanya ada orang kata kalau kesini pasti tiba-tiba kesasar atau dia jatuh, atau mungkin dia itu tiba-tiba ini aku mau kemana ya, ada nih yang kayak gitu. Nah di situ karena aku lihat kan, aku bilang, oh nggak mungkin, ini nggak mungkin nih tiba-tiba ada cerita kata orang, pasti ada sesuatunya. Dan ternyata benar, ketika aku lihat ini, mereka hanya ingin menjaga wilayah kekuasaan tersebut agar tidak diganggu oleh manusia ataupun tidak disalahgunakan, karena masih banyak juga manusia-manusia yang menyalahgunakan suatu tempat. Jadi dia sengaja membuat itu ini karena alasan yang aku paling ingat itu adalah mereka menjaga wilayah kekuasaannya. Tapi ada juga yang iseng. Nah, ada yang iseng nih, sengaja dia buat kayak rumah ini bekas pembunuhan, yang padahal arwah-arwah bekas pembunuhan tersebut, aduh maaf ya berisik suaranya, padahal bekas-bekas rumah tersebut, misalnya bekas-bekas orang yang meninggal atau yang dibunuh tersebut, dia tidak meninggalkan aura yang ini, hanya karena orang-orang bilang ini, akhirnya dijadiin dong sama makhluk-makhluk yang numpang tinggal. Jadi iseng. Jadi mereka iseng, kita bikin manusia ini takut, enak nih, diserap nih energinya nih buat makan, kayak gitu. Jadi pertama lebih ke menjaga wilayah, yang kedua dia lebih kayak ngisengin manusia untuk cari makan. Makan di sini adalah energi kita ya, bukan untuk membunuh manusia. Kalau aku sih lebih menangkapnya biar audiens ngerasa lebih nyaman, biar audiens lebih ngerasa tahu nih alasan ringannya. Itu sih kalau dari aku. Mungkin yang lain mau menambahkan, silahkan, monggo. Oke, mungkin dari mas-masnya ada yang mau menambahkan sebelum lanjut lagi? Udah sepakat dengan TVD juga. Oh, oke. Nah, tadi kan mengenai mengada-ngada dan iseng ya. Tapi kan di sisi lain juga nih, terkadang ada suatu tempat, baik tempat sejarah maupun tempat lain, yang dimana dalam tanda kutip penunggunya itu tidak mau hal-hal tersebut diceritakan ke orang luar. Nah, itu tuh kenapa sih gitu? Mungkin ada yang bisa sedikit menjelaskan? Mungkin dari TVD ataupun Mas yang bertiga ini, karena Mas Patrick tidak masuk sepertinya, tiba-tiba keluar.
Mas Bri bisa mulai, tadi belum jawab yang pertama kan. Mas Bri, Iya benar. bisa tidak di? Boleh. Oke Mas Bri. Apa ya tadi pertanyaannya ya? Jadi apa ya? Seperti ya setuju sama Vidi tadi, sama MFP juga, sama ya, apalagi Mas Patrick gitu ya, setuju. Jadi kalau bisa gue bilang sih apa yang terjadi di depan, di hadapan kita, entah itu di ruang apa, di tempat bersejarah atau tempat apapun, itu lebih banyak ke sugesti. Jadi yang ada di pikiran kita apa, dan itulah yang terjadi gitu. Di samping kalau memang ada suatu hal yang goib, makhluk-makhluk yang kasat mata yang hendak mencoba untuk menceritakan sesuatu, itu di luar yang tadi gue bilang tadi gitu. Jadi intinya seperti itu, lebih banyak ke sugesti, mau apa sih, karena sebelum kita masuk, taruhlah kita sebut aja Lawang Sewu di Semarang gitu. Kenapa sih kita mau jalan-jalan ke Lawang Sewu? Harus jauh-jauh, misalnya kalau dari luar kota, dari Jakarta, dari Surabaya segala macam, mau ke Lawang Sewu mau ngapain sih gitu. Toh pasti sebelumnya kita udah mendengar sejarah Lawang Sewu gimana, terus kenapa bisa seterkenal itu, yang ada di pikiran seperti itu. Yang ada di pikiran masing-masing ya mungkin kalau ada orang bilang, wih akar nih, bangunan Belanda katanya banyak kuntilanak lewat, atau penampakan seram lainnya gitu. Yang terjadi seperti itu gitu, karena di kepala adanya seperti itu. Entah itu dia sensitif atau enggak dalam hal kemistisan, ya bisa terjadi kayak gitu. Ketika siang-siang hari pun kalau sedang beruntung melihat kuntilanak, ya melihatlah kuntilanak, karena yang ada di kepalanya seperti itu. Menurut gue sih gitu. Jadi lebih ke untuk mencari hal-hal menarik yang bisa kita ambil, yang bisa kita ceritakan nantinya, itu entah itu sejarahnya, entah itu kemistisannya, ya ambil aja gitu ya, jadi cerita menyenangkan untuk dibagikan ke teman-teman lain, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang iseng ngasih fakta yang salah, yang jijik itu yang kayak tadi, ya sudah gitu maksudnya. Atau kita nggak pernah tahu sejarah sebenarnya di belakang seperti apa sih gitu. Yang kita tahu ya bangunan ini ada dengan bentuk yang indah, dengan bentuk yang jadi bukti sejarah panjang, ya itu aja sih menurut gue sih gitu sih. Bisa ditambahkan ke nama yang lain. Mungkin dari Mas Amai ingin menambahkan? Mas MVP dulu belum ya tadi? Lempar terus. Oke, coba. Saya coba tuh jawab. Mungkin ada pertanyaan yang tadi ya, tentang gimana case-nya kalau seandainya ada suatu penghuni bersejarah yang enggan untuk masa lalu lokasi itu dibicarakan orang lain. Pertama, kita pertanyakan dulu di pertanyaannya sendiri. Gimana sih definisi jin itu nggak mau diceritakan lagi gitu, itu dari mana? Kalau yang saya rasa dimaksudkan oleh pertanyaan host ini mungkin gini ya, ketika kita pergi ke suatu lokasi, itu kita mulai bicara tentang lokasi tersebut, ada orang yang bilang, jangan ngomong gituan di sini, gitu kan, pamali atau apa gitu. Sebenarnya tuh bukan ke arah jin yang nggak mau, tapi adalah ketakutan dari orang-orang sebelumnya, yang ketika mereka membicarakan itu, kemudian ada sosok-sosok di sekitar mereka yang menjelmakan dirinya menjadi sosok yang dibicarakan, kemudian mengganggu orang tersebut. Akibat dari hal ini, timbul rasa traumatis dari orang yang mencerita itu, sehingga keluarlah kalimat jangan ceritain kisah itu gitu kan. Nah, kenapa seperti ini muncul? Pertama, kembali lagi ke awal konsep kita, sugesti. Ketika kita tersugesti dengan satu sosok dan kita kepikiran kalau kita takut dengan hal itu, atau kita mungkin masuk ke cerita tersebut lebih dalam lagi gitu kan, dan jin sekitar kita membaca hal itu, otomatis mereka juga akan menjelma. Lumayan nih, ada kesempatan untuk nakut-nakuti orang ini. Kira mereka berubah wujud sebagaimana yang kita bicarakan. Misalnya kita ingin membicarakan, tokoh di situ tuh ada tentara Jepangnya gini. Nah, jin ngeliat nih, wah nih orang ketika diceritakan ini dia takut, dan itu akan mengganggu keimanannya. Akhirnya berubah wujudnya ini menjelma seperti si tentara tadi, muncul di depannya, atau kemudian akhirnya orangnya takut dan energi bakal diserap. Nah, ketakutan ini kemudian memunculkan kesimpulan tersendiri dari diri dia.
oh kita nggak boleh nyeritain itu di sini, nantinya dia muncul terus mengganggu kita. Padahal nyatanya enggak, itu adalah manifestasi dari ketakutan yang akhirnya dibaca seorang sebagai oh ini dilarang. Padahal enggak, itu adalah kesempatan yang diambil si jin tadi untuk mensugesti kita lah, biar kita takut gitu kan. Sebenarnya kalau kita menceritakan sejarah segala macam di lokasi tempat itu nggak ada yang salah. Yang salah kan kalau kita takut setelah kita ceritain itu, dan ujung-ujungnya bakal jadi kesempatan buat mereka manfaatin ketakutan kita untuk jadi energi buat mereka. Kan kalau sejarah itu kita tutup-tutupi juga nggak mungkin kan. Mungkin kalau seandainya kita bilang kita yang kesana tuh nggak boleh ceritain ini itu gitu kan. Kalau kitanya emang udah lempeng aja, kitanya nggak ngerasa takut, kita juga nggak ngerasa bahwa ini hal merugikan, ya kita juga nggak bakal diganggu oleh mereka, dan nggak akan muncul juga stigma penghuni sini nggak mau diceritain gitu. Itu sih yang saya rasa, soalnya sejauh ini nggak pernah ngeliat sih kalau ada hal-hal mereka ya gitu yang melarang untuk ceritakan. Mungkin dari sisi lain ya, selain dari memanfaatkan ketakutan, juga mungkin ketika ada cerita-cerita itu ada orang-orang yang membesar-besarkan cerita tersebut, atau nggak membuat suatu plot yang salah kemudian tersebar lebih luas dengan bumbu-bumbu lain gitu. Jadi mereka kayak cukup gerah. Beberapa sosok kan juga emang pengen mempertahankan apa yang mereka lihat gitu, nggak cuman ngulang-ngulang aja, tapi mereka juga kadang mungkin sedikit tidak suka ketika yang mereka lihat itu kemudian dibesar-besarkan oleh orang yang ya sebenarnya pengetahuannya nggak sejauh itu. Mereka memperlebar cerita tersebut, kemudian juga mencoba ceritanya terlihat agak lebih selamat segala macamnya. Nah, akibatnya mereka kayak udah jangan disebarin sampai sana. Cara gimana ya, mereka munculkan diri mereka, nakut-nakuti orang tersebut, akhirnya orangnya trauma dan tak sebarin cerita. Itu saya tangkap dari kalimatnya sih. Thank you. Ada tambahan lagi yang lain? Oke, mungkin ada yang mau menambahkan? Aman dari siap-siap tuh udah bikin itunya, udah bikin tulisan jawaban. Iya, sebenarnya sih bagus sih jawabannya, udah pada mantap banget, udah komplit sih sebenarnya. Dan sebentar kita ambil contoh aja ya, kayak mungkin teman-teman sejarah yang tahu ya, ada kalimat yang nggak boleh diucapkan ya, tadi lagi juga Belanda di Bandung. Kalau saya gue Jepang di Bandung yang nggak boleh ngomong Landa, ketika kita ngomong Landa, kita bakal kesurupan gitu kan, bakalan jadi sesuatu. Nah itu kan udah dibuktikan banyak orang gitu, ada yang oke, ada yang memang kesurupan juga gitu. Ada juga yang orang juga kesurupan, ada banyak orang yang juga melakukan hal tersebut. Itu sebenarnya balik lagi sih dengan kata Mas dan Teh. Jadi itu gimana kita dan gimana kita. Kadang pengetahuan juga kalian itu dan itu bakal mendapat sesuatu kebetulan kita ada apapun yang dilarang orang yang menciptakan larangan tersebut, yang kita bilang tadi kalau pertama itu orang-orang yang traumatis tersebut, ya itu jadi udah tenang dengan kita. Makanya juga kita tahu tempat ini angker, dan kita mengiyakan atau memanggilkan tempat itu angker, dan tempat itu akan menjadi semakin angker gitu kan. Terlebih yang mengetahui tempat angker itu kan bukan cuma 1-2 orang, apalagi dari zaman tahun 8 dari mungkin mancanegara yang tahu bahwa kali sebenarnya kali ini angker begini itu kan seperti mancanegara antaranya itu kan, jangan kan gitu bersejarah macam kayak hotel pun, apalagi tempat yang sudah dinamakan, sudah ada namanya, kayak misalkan rumah kentang. Ya kan, rumah kentang, ada rumah kentang banyak ada ketentuannya setiap malam rumah kentang, dan rumah kentang itu sama kan dengan rumah pocong. Makanya kenapa bisa namanya rumah pocong, karena itu orang mungkin pernah sering lihat pocong gitu kan, makanya disebut rumah pocong. Walaupun kita yang belum pernah ke rumah pocong, tapi kita tahu itu rumah pocong, pasti langsung pikiran kita tahu oh di situ ada pocongnya. Dengan cerita orang lain mengalamikan yang banyak hal tersebut sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri, karena tadi takut, kalau udah takut ya kita bakal terkontrol gitu. Capek, kita bakal capek dengan cerita seperti ini aja kita kesugesti, kita membayangkan bahwa apa kita merasa pernah itu di tempat tersebut, kita mulai aku pernah kesana nih, ada resiko negatif juga yang bersama kita, misalnya pikirannya. Nah dengan adanya
di garis merah kita dari kita yang ada di sana itu bisa menarik yang ada di sana untuk kita dapat dorongannya kondisi yang menyenangkan yang mengikuti istri itu ada karena teman-teman tahu bosnya akan tidak jadi mungkin lanjut lagi ke host. Oke, kita pesan ya, jangan lupa minum teman-teman, minum air putih ya. Siapa tahu ada yang sedikit pusing atau sedikit gimana gitu ya. Oh ya, sebentar tadi saya dapat DM dari salah satu pendengar ya. Katanya mau bertanya, kalau orang yang tidak sensitif itu bisa lihat mereka adegan itu nggak sih? Dibantu sama orang yang bisa lihat sendiri. Makanya tadi itu berdiri. Maaf ya, kita kembali lagi ke pembahasan mereka adegan itu. Saya penasaran soalnya, mungkin ada yang bisa menjawab mengenai pertanyaan ini. Apakah orang yang tidak sensitif bisa melihat mereka adegan sama juga bisa? Coba kalau misalnya Semangat. Bisa nggak sih katanya yang nggak bisa lihat tapi dia bisa lihat mereka adegan tersebut bisa atau tidaknya adalah tergantung dari tempat dan energi itu sendiri. Misal dia lagi lewat di mungkin misalnya tempat yang mungkin tanah luas nih, tiba-tiba dia nggak bisa apa sebenarnya saya nggak bisa melihat sekitar atau nggak bisa mungkin bisa aja energi itu bisa jadi energi besar coba itu bisa nggak sih itu juga bisa tapi apakah hal tersebut melakukan kalau saya itu juga gitu makanya kenapa mereka ada yang bisa nggak sih di ini gitu kan semua orang bisa aja gitu kan tapi bisa juga nggak sih mungkin bisa sampai berikutnya bisa yang spiritualis yang terkenal yang pastinya mereka udah sebenarnya itu banyak yang terkenal itu apa mereka bisa tuh praktek untuk energi tersebut ini coba dilihat gitu padahal sebenarnya bisa aja cuman bagiannya adalah kalau memang salah sih bagian yang bisa saya bisa nih yaudah karena dia tetap keluar itu sering tuh kejadian tapi ternyata dia keluar dan dia sering itu kayaknya bekas ini gak tau sih tapi sekorban karena sering kan rasa di situ karena kuncinya adalah percaya sama batin karena batin terus healing itu suka nih di tempatnya kayak enak nih ini ternyata tiba-tiba sekorban gitu ya batin di kita itu bisa terasam begitu saja di tempat yang energinya sangat besar jadi intinya adalah percaya dengan batinmu makanya pasti ada yang gak sepakat di luar dari speaker ini nanti ada yang ngatain lah spiritualis ini kayak cuma ngomongin gitu tapi saya cuma kasih lihat aja dan kasih pandangan kalau mau lihat sesuatu atau bisa ngasih tahu bisa tapi sanggup gak lihat mereka adegan tersebut benar gak main nanti dari kasih lihat iya sih resikonya dan after effect-nya begitu dia bisa sakit bisa ini jadi mungkin menjawab pertanyaan dari Hanif tadi bisa nggak bisa aja bisa tiba-tiba lagi bengong nih sebenarnya tuh bengong tiba-tiba halu kali ya tapi ada tuh yang mengatakan mungkin dia halusinasi ada tergantung kepercayaan dan batinnya masing-masing aja sih itu Mbak Siva. Oke, tadi mungkin teman-teman yang lain ada mau menambahkan? masalah ini ya gara-gara dia panggil tadi jadi kenapa bisa nggak orang biasa ini pertanyaan basic ya bukan soal orang melihat
reka adegan sejarah, cuman karena tidak sedang melihat reka adegan sejarah atau makhluk-makhluk nantinya makhluk-makhluk yang berkaitan dengan yang ada di reka adegan. Sebenarnya bisa, mungkin teman-teman juga udah ada yang memaksakan diri membaca Google, di situ banyak kajian atau banyak dan yang bisa dari cara-cara untuk membuka indera keenam, kan banyak tuh di Google tuh cara ngebuka mata batin enter gitu kan. Nah misalnya itu banyak penjelasan, cuma kan kalau emang ngebuka sendiri itu banyak banget resikonya. Yang paling ekstrim adalah gila, itu udah banyak banget kejadian. Jangankan yang mandiri gitu, yang ada gurunya pun kadang bisa berakibat fatal gitu. Karena makanya untuk hal seperti ini baiknya didampingi oleh profesional yang terjangkau lah, kata yang memang bisa dijangkau gitu dan tidak terlalu jauh. Karena yang berhubungan sama batin, hal kebatinan seperti ini tuh yang pertama ya keimanannya sih harus kuat gitu. Karena apa yang kita lihat itu bisa sangat mengguncangkan sekali, apalagi orang yang mudah trauma, orang yang nggak stabil mentalnya, itu sangat berbahaya sekali. Jadi kalau untuk dikatakan bilang bisa apa enggak, bisa, insya Allah. Itu sih kalau dari apa? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Oke, ini tak tambahin sedikit lah. Tergolong juga itu ya pertanyaan Bang, kalau di gunung pernah ada yang nanya, Bung, saya kan kalau dipanggil entah ya padahal manggilnya aneh-aneh juga, ada Bang, ada Bung, ada Mas, aneh-aneh. Jadi pertanyaannya itu simpel, kamu di gunung bisa ngeliat kayak gitu, itu kita bisa ngeliat tak jauh lah gitu, tak jauh ya bisa. Tapi tergantung juga, ya cuma ada syarat kalian mau lihat di hutan atau di kota, sama aja. Ini berlaku untuk dimanapun. Ketika kalian membuka yang namanya sebuah kota, ya ketemu. Ketika kalian lihatnya cuma ada sebuah kemungkinan. Jika kalian kuat, kalian akan menikmati ketakutan seumur hidup. Menikmati ketakutan seperti yang mungkin teman-teman Ame atau Mas MVP, Mas Pri, Mbak Didi alami gitu. Tapi menikmati ketakutan ini ya kita betah-betahan gitu. Siapa yang betah, siapa yang singgah gitu. Dan kedua adalah siap gak sih kalau kalian gak kuat, kalian akan ketakutan sampai mati. Jadi cuma ada dua, kalian menikmati ketakutan itu selamanya dan berbaur dengan apapun itu selamanya, selama kalian hidup. Karena yang membukanya secara paksa itu tidak akan bisa ditutup. Yang kedua adalah menikmati ketakutan itu sampai mati. Siap gak sih kalian menikmati ketika kalian bangun dari tempat tidur, tiba-tiba ada seseorang dengan wajah seram di depan muka kalian bangun tidur. Ketika kalian kemana-mana kan selalu diawasi. Siap gak sih sobat? Makanya ya saya berikan penjabaran yang realnya seperti itu. Kan cuma ada dua kemungkinan. Dan keberuntungan ada beberapa orang yang sempat saya ketemui, ada dua yang namanya kebukaan mata batin, dan ada dua jenis. Yang satu adalah pembukaan secara paksa, itu dengan bantuan mata iblis atau mata degit. Yang kedua adalah dengan cara mata gusti. Dengan cara apa? Banyak kiai dan praktisi yang memiliki aura yang mungkin positif, dia bisa membuka dan menonaktifkan. Itu yang namanya mata gusti, atau kalau bahasa gampangnya itu mata Tuhan yang diberikan karunia dari Tuhan. Itu yang mata gusti tadi ya, atau pemberian dari Tuhan. Kalau yang secara paksa itu adalah mata iblis, pembukaan secara paksa yang diberikan oleh cara instan oleh jin, demit,
setan atau iblis. Tapi kalau kalian ingin belajar bukan mata batin ya, cuma ada dua tadi yang saya bicarakan, ketakutan, menikmati ketakutan seumur hidup, atau kalau kalian tidak kuat, siap-siap ketakutan sampai mati. Oke. Untuk cerita tadi, mohon maaf ya, saya juga tadi udah di DM sama beberapa teman saya, jangan lanjut itu, terlalu riskan. Oke, makasih. Saya kembalikan Mbak Shiba. Oke, Mas Petri, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau mau dilanjut? Karena ini masih ada yang bertanya ya mengenai sejarah sih ini. Ada yang DM mau dilanjut atau masih mau bahas yang ini? Siapa tuh ada yang mau memberikan pendapatnya lagi? Cukup kali ya biar nggak terlalu OOT ya. Lanjut. Udah kalau gitu di sini aku mau lanjutin. Ada yang DM ya, aku baca dulu DM ini mengenai sejarah. Mbak, sejarah kekayaan Indonesia berupa emas di zaman Bung Karno yang diyakini masih tersimpan sampai saat ini itu bagaimana ya? Mohon dibahas oleh para narasumber. Benar adanya seperti itu kah? Terus kekuatan gaib apa yang melindunginya? Katanya seperti itu. Ini berarti mengenai emas di zaman Bung Karno. Mungkin ada ini semua. Itu menarik ya. Monggo. Makanan Mas Balasa sih. Gas. Enggak. Jadi ini kalau pembahasan sejarah itu biasanya Mas Emisi. Mas Emisi itu lebih paham. Oh iya, serahkan kepada si ibunya. Monggo Mas. Halo Mas. Lagi ngaduk semen, nah pasti ini. Ya. Mungkin ada yang mau cerita dulu? Ya udah deh. Sorry nih ya kalau gua ini lagi. Jadi gue juga emang salah satu orang yang pernah mencari pemasukan. Ini lucu banget sih. Jadi lucu dan konyol. Gue juga salah satu orang yang pernah ikut orang mencari uang Soekarno. Dulu pada tahun 2015 ke belakang ya sekitaran tahun 2010-an. Jadi gue punya saudara, jadi dia orang yang senang dengan hal-hal seperti itu. Terus mendapatkan satu forum yang bilang katanya di salah satu tempat di sekitar daerah saya di Banten itu ada satu rumah yang disinyalir ada emas Soekarno. Ini beda ya dengan dengan kekayaan Soekarno yang dibilang ada di di Swiss ya, di Bank Swiss ya. Mungkin nanti ini lebih ke iniannya Mas MVP. Jadi ketika gue dan saudara gue itu datang ke rumah tersebut, kita mengadakan syukuran yang pertama, Waktu itu gue belum ngerti apa-apa ya, apalagi terkait penarikan emas Soekarno ini. Gue belum tahu apa-apa gitu. Jadi ketika kita datang, terus kita syukuran, makan ayam bakar dulu, terus sebelum acara ritual mulai, kita makan ayam bakar, bercerita kalau misalnya emas ini keluar, kita bakal bikin pesantren, bla 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 bla. Ya gue sih cukup denger aja, ikut makan-makannya aja. Dan ketika dimulai, lampu semua dimatikan, semua. Di situ ada satu pemimpin, seorang kiai, dia bilang zikir yang ikhlas, membaca zikiran yang ikhlas. Akhirnya kita keliling di tengah-tengah, jadi di ruangan itu di lantainya diselupin oleh kain hitam. Dan ketika penarikan, ternyata yang keluar adalah jin. Lalu dia bilang, mana persyaratan untuk mengambil emas ini, katanya. Persyaratan sudah disediakan gitu kan. Bentukannya adalah macam-macam seperti minyak-minyakan, bunga dan lain-lain sudah disediakan.
Kalau Mas Aman, ini agak putus-putus ya? Tiba-tiba hilang suaranya. Kalau di teman-teman yang lain gimana ya? Suaranya putus-putus ya? Aman nih saya sih. Sama, nggak kedengeran juga. Iya sih. Nggak ada suaranya ya? Iya, Kalau si Amai Mas ini Aman, sih si Amai. Gimana sih? Jangan-jangan ngestor beton itu. Halo, kemana itu dia? oh lagi connecting. Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Mas Amenya lagi connecting dulu. Kayaknya jaringan kali ya. Iya, kayaknya bilangnya ya. Di aku juga gitu, kayak tiba-tiba reconnecting terus balik lagi. Kayak kan memang jaringan sih. Mungkin Amai apakah kamu ditutup oleh makhluk lain? Amai. Mana Amai? Aduh, panas kayaknya handphonenya mungkin Mbak. Kayaknya panas deh handphonenya. Mungkin bisa Salah kan di-backup. soalnya. Dan ceritanya Pak Anas deh kayaknya. Dari tadi loh kayak gitu ya Iya. ampun. Handphonenya panas kayaknya. Mungkin bisa di-backup sama speaker lain nih kalau bahas tentang harta apa tadi yang tentang sekarang ini agak sensitif sih untuk anon yang bertanya karena dulu saya pernah nge-tweet bukan nge-tweet ya bener sih nge-tweet sama di live juga ceritain sedikit doang padahal tiba-tiba ditegur sama salah satu keluarga yang katanya keluarga beliau katanya saya tidak pantas untuk mengatakan itu jadi keluarga saya tidak pernah bahas lagi makanya mungkin saya lempar sama speaker lain meskipun saya pengen banget improve tapi karena sudah pernah ditegur seperti itu jadi saya mundur kalau bahas gitu. Ya mungkin dari mas-mas yang lain. Mas MBV ya Mas atau Mas P. Nanti saya Ya nambahin. kemana ya kok ada suaranya sih? Nanti saya nambahin. Saya setuju dulu aja deh. Ya Allah. Oke, ini saya Terima dengar. kasih Mas, sangat menjelaskan sekali. Oke, jadi ini Amai nggak ada juga tadi. Beberapa hari lalu kan saya ketemu Amai, tepatnya di tempat kelahiran saya juga. Si Amai ini tanya saya, oh Mas kenapa berdatang gitu? Nggak jauh kan dari sini enggak. Cuma emang saya lagi mencari sesuatu yang nggak boleh dicari. Nah, apa sih yang saya cari? Ya, katakan di sini. Yang berikan gambarannya di sini ada yang saya cari adalah sebuah cerita yang sedikit riskan juga sih untuk saya bahas, di mana di sini akan merujuk pada penguasa negeri ini yang kedua itu harta yang banyak banget. Ya Allah kalau ketemu itu ngeri ya. Tapi ya pokoknya saya cuma kasih clue aja. Di situ di tempat situ emang banyak, cuma emang kita nggak mungkin bisa ambil ataupun keluarganya pun nggak bisa ngambil karena apa? Di situ emang ada pagernya ya. Dan entah nanti kapan saya juga mendengar reng-rengan ataupun apa namanya ramalan bahwa suatu saat itu akan keluar sendiri dan membantu kita, nggak ada bakat pun apa dan wujud seperti itu. Ya Allah banyak itu. Ya Mas MBV ya. Jadi Mas Amai udah bergabung lagi belum ya? Tadi katanya sih udah join, cuman nggak tahu deh Mbak. Coba Mai request Mai. Udah diundang kok. Tadi katanya sudah masuk tapi kok nggak ada ya? nah ini di tempat saya Mbak Widi malah goib nggak ada. Sering juga. Jaringan deh karena hujan. Waduh langsung rame saya didatangin oleh tamu-tamu dari
Serius Mbak, ini saya screenshotin serius nih. Suaranya Mbak Widya aja yang ada, cuma itu gaib, nggak ada orangnya. Waduh. Benar. Mana Mai? Nah, Coba peduli. siapa itu? Hilang ya? Aduh, mohon maaf, nggak tahu tiba-tiba menghilang tadi. Yang penting kembali sih, jadi nggak usah sedih. Tadi kan dan ada cerita lagi ya, di tanah Banten terutama ya. Di tanah Banten emang banyak banget emas Soekarno Hunter ya sebutannya. Banyak banget Mas Soekarno Hunter. Dan dari cerita-cerita itu, dari cerita-cerita yang ada dan terdengar oleh saya sendiri tentunya, itu banyak banget memakan korban, dan itu rata-rata adalah penipuan sih. Penipuannya bukan penipuan manusia, tapi penipuan manusia ada, tapi lebih banyak juga penipuan jin juga. Jadi dibilang itu orang dapat khilafat atau dapat vision bahwa ini adalah Mas Soekarno, kamu ditunjuk, kamu bisa mendapatkan dunia. Kamu adalah bagian dari Mas Soekarno ini gitu. Dan halo, ada nggak? Ada. Udah. Ada mana Mas? Aduh, kacau ini. Bentar, di netralisir dulu di sini memang. Jadi ramai ya, setelah tadi ada yang ngebahas Sandi itu. Siapa yang ngebahas Sandi ya tadi ya? Jadi mampir ke sini semua nih, dekat soalnya. Tapi Mike, ini kenapa goib ya? Mbak Vidi sama kamu goib loh, nggak ada loh. Ya Allah, ya Rob. Ya kita lanjut. Jadi mungkin untuk teman-teman juga mungkin ada yang orang tuanya juga pernah ikut-ikutan juga untuk mencari-cari. Karena Mas Soekarno ini termasuk yang termasuk yang ada pembicaraan yang ada di tongkrongan pos ronda dan warung kopi. Serius, Mas Soekarno ini tersebar di tongkrongan-tongkrongan seperti itu. Karena ini adalah salah satu harapan buat mereka untuk cepat menjadi kaya tanpa harus bekerja keras. Tapi sebenarnya ini kerja keras banget. Kalau misalkan diikuti ini kerja keras banget. Belum kita mencari sosok orang yang punya tanda tangan di berbagai daerah yang pasti di Kecirebonan, terus ya di daerah-daerah seperti selatan seperti itu. Samanya tetap kerja keras juga, tapi sejauh ini yang gue temuin itu hasilnya semua hanya mendapatkan kuningan sari atau emas yang belum jadi gitu ya. Entah persyaratannya kurang, entah atau memang itu hanyalah penipuan. Gue juga di situ masih banyak pertanyaannya, karena sebanyak apapun syarat yang udah dicoba untuk dipenuhi, tetap itu nggak berhasil. Dan endingnya semua minta tukar nyawa keluarga, orang-orang terdekat. Itu kan memang jadi penumbalan atau pesugihan juga seperti itu. Tapi untuk jika memang itu nyata atau enggak, bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak juga, karena itu kan hal-hal gaib itu memang kembali lagi tergantung keyakinannya masing-masing. Mungkin itu sedikit cerita dari Amai. Thank you very much. Aduh, merinding. Aduh, jadi merinding tuh. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Boleh cerita sebentar? Boleh. Menarik sih untuk urusan emas ini yang disebutnya apa ya? Ini harta karun katanya. Ya entah peninggalan Pak Soekarno atau apa ya, pemimpin kita zaman dulu. Dan awalnya untuk gue skeptis untuk urusan ini. Masa iya sih ada emas yang katanya berkilo-kilo atau sampai 1 ton di dalam tanah dan nggak ketemu gitu, susah. Masa iya sih gitu, masa iya ada gitu. Gue skeptis untuk urusan ini sebelumnya. Nah, pada suatu ketika ada satu om gue yang dekat gitu ya, yang merupakan satu paranormal, udah profesional lah beliau, udah cukup palang melintang di dunia spiritual gitu. Suatu hari dia ngajak gue, masih kecil. Waktu itu gue masih SMP kira-kira, SMP atau SMA lupa. Dan diajaklah gue ke satu tempat di perbatasan antara Lampung dan Bengkulu, pedalaman Sumatera gitu. Mau ngapain sih om? Langsung si om langsung ngomong,
mau nyari emas, mau ikut nggak, kata itu. Waktu itu libur sekolah ya gue ikut lah, dan benar sih itu. Apa maksudnya? Ya entahlah, ini peninggalan Pak Karno atau apa. Ya yang pasti proses penarikannya, proses pengangkatannya itu gue ngelihat sendiri itu dengan mata kepala sendiri. Dan sebelumnya bener kata Amai tadi gitu, banyak syarat yang harus dijalani, banyak apa ya, cobaan yang harus dilalui segala macam. Karena pengalaman gue menuju ke tempat yang katanya ada emas aku di situ, itu halang rintangannya banyak banget gitu, rintangannya banyak, ada yang gaib dan non gaib itu banyak rintangan untuk sampai ke tempat yang katanya ada emas di situ. Dan beruntungnya kami waktu itu sampai ke tempat itu di pedalaman Sumatera lah, antara Lampung dan Bengkulu, gue lupa waktu itu. Intinya di tengah hutan. Untuk sana pun berjalan kaki sekitar 4 atau 5 jam gitu, kami harus berjalan ke pedalaman itu. Sampai akhirnya sampai di tempat itu, dan bener loh. Jadi di satu apa ya, celah hutan Sumatera itu ada tempat yang mistisnya nggak kira-kira gitu. Dan itu waktu itu om gue dengan beberapa temennya, ada 2 atau 3 orang temennya waktu itu, mulai prosesi itu untuk pengangkatan emas. Dan itu dengan mata kepala gue sendiri, itu gue ngeliat prosesi mereka hampir berhasil. Kenapa hampir berhasil? Karena dari dalam tanah itu gue melihat dengan mata kepala sendiri, itu ada bongkahan emas keluar dari tanah. Itu effortnya sangat tinggi, jadi entah energi yang keluar banyak atau pokoknya effortnya sangat tinggi. Pokoknya mati-matian mereka bertiga itu ngangkat emas secara goib gitu. Itu terangkat, gue lihat itu tuh terangkat sampai akhirnya satu persatu tumbang, nggak tahan. Terakhir om gue ini yang terakhir yang bertahan megang itu emas supaya nggak jatuh lagi ke tanah. Dia bertahan sampai akhirnya nggak kuat, akhirnya dilepas jatuh lagi ke tanah dengan akhirnya ada suara boom kenceng banget, itu jatuh lagi ke bawah, hilang emas. Akhirnya menyisakan satu bongkahan emas, satu kayak mirip batu bata tapi kecil, itu di atas tanah. Sampai sekarang emasnya itu masih ada, itu masih ada di rumah om gue, itu masih saja. Dan dia nggak mau jual itu karena kata om gue itu untuk pancingan kalau ada prosesi harus mengangkat emas itu lagi gitu. Dan nggak tahu selebihnya beliau melakukan prosesi di tempat lain atau apa, gue nggak tahu. Tapi yang pasti untuk prosesi pengangkatan emas itu gue pernah ngerasain sendiri, melihat mata kepala sendiri kalau emas itu benar ada terangkat dari dalam tanah, itu ada. Itu begitu ya. Terima kasih. Mungkin dari yang lain masih ada yang mau menambahkan? Cukup Atau kita? cukup ya, mungkin Cukup? ya, next. Ya, atau kita mau langsung lanjut ke open mic nih buat para pendengar di sini. Mungkin tadi ada yang udah nge-DM ya, mau adain open mic dong, mau nanya langsung gitu. Sudah cukup ini untuk para pembicara? Apa ada mau tambahkan lagi? Udah cukup Mbak. Kalau misalnya ada yang mau tanya boleh lanjut aja. Oke, lanjut ya. Mungkin yang mau bertanya bisa langsung request ya. Kita 2 penanya dulu ya. Silahkan request dulu ya. Ayo, mana tadi ini yang mau pada nanya, kok jadi sepi ya? Atau random aja nih? Atau yang tadi masih DM bisa dibukain lagi sambil nunggu penanya juga, nggak jadi masalah. Oke, boleh deh ya. Kita baca DM satu-satu nih. Lumayan banyak juga. Ada yang DM katanya, Kak, kok saya deg-degan ya denger space ini, katanya. Gitu. Itu tandanya hidup, Kenapa itu ya? tandanya hidup, nggak apa-apa deg-degan daripada nggak bunyi kan. Logis ya. Logis. Jawabannya sangat diharapkan. Iya sih. Bener juga sih Mbak. Jadi Nah, pikiran yang lain udah deg-deg gitu kan. Iya, habis vaksin itu, vaksin rabies paling. ya lanjut. Lanjut. Oke. Mungkin aku mau bacain dulu satu pertanyaan ya. Dari Tikula Cino katanya.
Ini Kak mau nanya, sejarah Indonesia yang diajarin selama ini sebenarnya sesuai gak sih sama realitanya? Ayo loh, mungkin ada yang bisa menjawab? Wow, berat sekali. Mas MVP. Oke. Saya khawatir yang nanyanya lagi tes TKW TWK. Terus ya PNS. Ambil mas. Ambil. Sejarah itu universe-nya sangat luas intinya gitu ya. Dikatakan apakah sejarah itu semuanya benar semuanya enggak, ya kita nggak bisa menggeneralisir. Soalnya yang di buku sejarah kita baca secara umum di sekolah, SD, SMP, SMA, ataupun ada yang kuliah lebih dalam, ada sebagian yang bisa kita katakan dianggap sebagai sebuah kebenaran, ada juga yang sifatnya abu-abu dan sifatnya subjektif. Jadi kalau seandainya memang pertanyaan ditujukan untuk bidang akademik atau yang sifatnya memang untuk menjawab pertanyaan sekolahan atau CPNS itu, ya jawabannya ikutin sejarah buku aja gitu. Jangan mancing-mancing ke yang lain. Tapi kalau seandainya ditanyakan aktualnya, sejarah itu yang kita baca adalah sudut pandang seseorang yang menulisnya. Bisa jadi ada sudut pandang lain dari orang-orang lain yang mengalaminya, cuman nggak punya kesempatan untuk nulis dan tidak punya kesempatan buat ceritain ke orang lain. Nah ini yang kadang kita katakan sebagai kebenaran yang tertutupi gitu loh. Apakah kontradiktif dengan apa yang kita baca selama ini? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Cuman dengan kita menyalahkan satu sisi bukan berarti kita mengatakan sisi lain yang benar. Mungkin ada sisi lain yang lebih tepat tapi tidak tersebar. Dan apakah itu menyalahkan yang sebelumnya, ya kembali lagi mau percaya ke arah yang mana gitu. Ya sekarang kita sekarang kalau kita ngumpul berlima orang, masing-masing orang sudut pandang beda-beda loh. Nggak bisa kita anggap semua kita sama gitu. Nah, ketika kita menyalahkan sejarah dengan mengacu ke sejarah lain, bukan nggak mungkin sejarah yang kita anggap benar itu juga didibeng sama sejarah-sejarah dari orang-orang lain juga gitu loh. Nah, amannya agar saya selamat, saya jawab gini aja ya gitu ya. Oke, terima kasih. Aku mau mancing Anda, weh. Saya tuh mau mancing Anda. Aman. Jangan mancing saya lah. Aman banget, jawaban paling aman sih itu. Apa? Yuk, Mas Prakasa. Banget itu Mas. Enggak. Harusnya itu, soalnya Mas MVP ini sering bahas-bahas tentang itu, tentang hal-hal yang aku sukai. Soalnya politik-politik keji zaman dulu gitu. Aduh, harusnya jawab aja Mas. Enggak sih, kalau menurutku aku suka baca buku. Hidupku 80% memang baca buku. Mau naik gunung, mau apa. Cuma ya kita kembali sudut pandang. Ada beberapa buku acuan di mata kuliah atau di apa ya namanya K13 atau yang K17, K2017 atau apa. Cuma ya kembali lagi gitu. Setiap berbeda dalam acuan kita belajar, kita akan melakukan hal baru gitu. Jangan anggap bahwa sejarah itu salah, tapi kita bisa menjabarkan atau menafsirkan bahwa dari beberapa buku yang kita baca dan ada perbedaan, kita bisa mengerti bahwa kesimpulan dari setiap orang itu pasti ada makna tertentu dengan tujuannya yang kita anggaplah kita husnuzon lah, kita berbaik sangka. Di situ ada pembelajaran setiap perbedaan gitu loh. Karena saya sempat membaca beberapa artikel itu beda banget ya. Tahun 65 terus tahun 1900 ada dulu itu sempat jadi pertanyaan apakah negara kita merdeka di 16 Agustus atau 17 Agustus, itu sampai jadi perdebatan sampai sekarang dan belum ketemu nyatanya itu di 16 Agustus atau 17 Agustus itu. Cuma ya saya udahlah, saya cari aman aja daripada disatronin Kodim. Pada lepas tangan semua begini ya, pertanyaannya gimana? Iya, takut ada tukang bakso lewat sih jam segini kan. Ya, soalnya Tiba-tiba menghilang gitu. kita juga nggak tahu nih nanyanya foto profilnya kayak gimana, kan nggak tahu. Nanti kalau yang tanya, kalau yang tanya aneh-aneh itu aja Mas, udah kirimin. Nih Steve juga siap buat dikirim ini. DM aja bertanya ya. Oke deh, kira-kira untuk pembahasan ini ada yang mau ditambahkan lagi atau mau lanjut ke pembahasan selanjutnya karena ada yang lebih menarik lagi sih ini.
Gimana kira-kira? Lanjut aja, kita cari selamat dulu yang pembicaraan. Oke, kita cari selamat dulu ya di sini. Selamat ulang tahun. Ini nih bentar, Ini ada pertanyaan. ada pertanyaan juga nih. Ada pengen ketawa. Ada pertanyaan juga. Iya, ada iya. pertanyaan juga katanya ini dari salah satu penulis besar juga. Cuman mungkin beliau malu-malu kali ya. Jadi katanya pingin bertanya katanya. Kita sepakat apa enggak katanya. Pak Karno masih hidup. Terus pandangan teman-teman seperti apa katanya. Ayo. Kenapa sih pertanyaannya itu semua, Mas? Ayo Mas MVP. Minta jawab sejarah. Ayo. Kita undang Mas Mazini aja gimana? Mas Mazini sebelum Mas Mazini itu yang paham sejarah. Ayo katanya Pak Soekarno masih hidup gitu. Kalau menurut pandangan gue sih yang beredar memang di tongkrongan yang seneng ngebahas seperti ini sih kayak ngebahas terakhir gue dengar sih secara pribadi katanya emang Pak Soekarno itu sedang berada di Kalimantan dan sedang menyamar menjadi tukang penjual buah. Itu sih udah terakhir gue dengar itu aja. Yaitu untuk percaya apa enggaknya ya gimana ya? Ya gimana? Besok ada isu lagi ke Jakarta jadi tukang ojek pengkolan itu. Aneh. Gimana yang lain? Itu emang isu itu emang tersebar luas ya. Kita bisa nerima atau enggaknya, tapi emang pembahasan seperti itu pasti terdengar di forum-forum yang mungkin lekat dengan hal-hal gaib juga ya, tentang Pak Soekarno itu masih hidup apa enggak, apa moksa, apa emang dia menghilang, apa emang ganti jasad ya, biasanya banyak sebutnya ganti jasad dan sukmanya masuk ke badan orang lain gitu atau reborn gitu sih. Coba yang lain gimana? Mungkin jawab tipis-tipis aja ya. Terus next kayak berat banget. Gimana ya bilangnya? Ya masih hidup tapi udah beda dunia gitu ya sih. Jangan cari aman lagi. Masih hidup tapi beda dunia gitu. You know. Ayo Mas MVP, ayo yang bilang bahas sejarah, ayo. Kan saya nggak ngarahnya ke sini awalnya, kok gini. Iya, mungkin karena tadi pertanyaan Mas itu kali ya, Iya. kekayaan beliau, jadi rempet lah ada pertanyaan seperti itu. Tapi saya sepakat ya masih hidup tapi udah beda dunia gitu. Lu luruskan aja, cuman kan banyak yang suka konspirasi atau apa ya. Nah itulah keyakinannya masing-masing. Saya takut ya nonton guru lagi nih, ini apa ini guru lagi Ya udah, Awalnya. lanjut Mbak. Tunggu. Gue pesan di bagian ini. Kan Amai sebelum bilang kan di tongkrongan udah ke tahap yang begini. Sebenarnya bikin mereka percaya kalau beliau ini masih hidup apa sih? Gue pernah dapat pertanyaan seputar tentang percaya kalau Pak Karno ini masih hidup atau nggak, tentang kekayaan dan lain-lain gitu. Cuma gue nggak tahu nih asal mula orang bisa beropini sampai ke arah sana tuh dari apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya penjelasannya gampang, Mas. Apa? Pandemi pada sakit jiwa. Ekstrim Mas, belakang saya ekstrim banget. Ya apa ya? Mungkin dari kalau gua sih ya, kalau emang setiap mendengar perbincangan sih itu mereka menekankan kenapa dan bisa berstatement bahwa beliau masih hidup itu dari mulut ke mulut, dari kalangan Soekarno sih sebutannya yang emang yang emang mencintai beliau gitu. Dan cerita-cerita itu emang di tongkrongan itu emang banyak banget, dan biasanya bilang katanya masalah siapa yang megang tongkat Soekarno, terus siapa yang megang pecinya dan lain-lain. Nah, seperti itulah. Dan ya harta-hartanya seperti tadi itu katanya yang bisa ngambil yang udah dapat tanda tangan Soekarno. Ada juga yang bilang bisa manggil sukmanya masukin ke badannya menjadi mediator, dan Soekarno itu bilang sendiri dan lain-lain seperti itu sih.
Ya itu sih balik lagi emang ke keyakinan masing-masing sih, terutama apalagi yang kaitannya sama hal-hal gaib seperti ini kan. Jatuhnya udah masuknya ke ranah gaib. Ini bisa dilanjut Mbak Sipa, berat. Oke, di sini saya lanjut ya. Di sini tadi ada titipan nih mengenai sejarah Satrio Piningit atau Ratu Adil katanya. Barangkali Peter ada yang tahu sejarahnya? Cukup menarik sih ini menurut saya untuk sejarah Indonesia. Katanya seperti itu. Ada yang bisa membahas atau mau memulai? Silakan. Mas Patrick pas ngebahas Lampor kemarin nyinggung Ratu Adil, jadi silakan. Iya tuh, benar tuh Mas Patrick tuh. Oh itu ya, itu komeng Mas. Aduh gimana? Enggak, jadi gini ya. Apa sih namanya Ratu Adil gitu? Saya kemarin sempat nonton film The Oz. Ada yang pernah nonton itu nggak film? Iya baru kan dari Mola ya, dari IG kemarin saya sempat nonton, cari filmnya. Di bagian itu ada saya adalah Ratu Adil gitu, yang katanya Ratu Adil ini diramakan datang dari negeri timur. Entah timurnya mana nggak tahu ya. Jadi gini, kalau dalam saya kemarin konsepsi bicara itu, ya bukan Ratu Adil sih, sebenarnya juru damai. Apa sih juru damai gitu? Juru damai itu seperti seorang sufi. Dan apakah itu sufi? Sufi adalah seorang yang pelajari ilmu tasawuf dan fikih. Mereka mempelajari itu bagaimana caranya agar memiliki pemikiran bahwa semua adalah fana. Fana itu apa? Fana itu adalah kosong. Jadi hidup mereka adalah bertuhan, tidak memikirkan apapun kecuali Tuhan. Apabila mereka tidak makan, ya mereka seolah seperti makan. Jadi perut kosong itu berisi. Perut berisi belum tentu kosong. Tentu. Dikatakan bahwa Ratu Adil ini berat ya. Aduh, Lampor, Ratu Adil lagi. Kenapa sih nggak bahas lampir aja? Jadi untuk ya nanti saya simpen lah, karena emang cerita saya di Pagebluk Lawang kedua itu belum saya rilis. Udah saya rilis tapi belum saya lanjut. Oke, next aja ya. Saya agak riwah nanti kalau bicara ini panjang banget, nanti saya tulis ya kan besok. Cari aman aja saya. Cari aman. Oke. Masih mau dilanjut Mbak? Oke, lanjut lagi ya. Berarti nih saya ada pertanyaan lagi sini. Banyak banget kayaknya, banyak yang ini ya tertarik dengan cerita sejarah ini. Ada yang nanya nih, bukan nanya sih, ini minta diceritain sebenarnya. Ceritain tentang lubang buaya dong. Itu katanya. Lubang buaya, no. Yang dekat tuh. Oh my god, apalagi ini? Ayo Teh Vidi, silakan Teh Vidi. Teh Vidi lubang buaya Teh. Yang lain. Mas Bri, lubang buaya Mas Bri. Mbak Vidi lebih paham itu. Mbak Vidi lebih paham kayaknya. Mas Bri aja please. Mas Bri mana Mas Bri? Oh, Teh Vidi berarti kalau kayak gini. Pokoknya Teh Vidi udah fix. Fix setir. Ambil. Udah ambil aja. Skip. Ini sensitif banget tahu. Ini sensitif banget ya. Ini suami di samping, ayo di skip. ini teh biar cari aman cerita tentang pergaibannya aja di sana, sosok dan ini aja, itu aja sih. Boleh ya. Oh kalau gitu kan sih boleh ya. Di lubang buaya kan katanya diyakini di sekitar sana itu ada buaya putih kan, banyak yang bilang oh ada buaya putih, benar gak sih gitu kan, karena konon sebelum kejadian itu di daerah sana ada banyak buaya putih, itu benar. Bahkan salah satu rajanya buaya putih ada di situ. Nah, sosoknya apa aja sih yang paling ketara? Lebihnya ke hewan-hewan aja ya, nggak ada yang berbentuk kayak ya yang receh-receh seperti Mr. P atau Miss K, itu nggak ada. Dia bentukannya memang hewan-hewan semua, yang hewan-hewan melata yang pokoknya udah nggak enak untuk
dilihat aja ya, nggak mungkin aku jelasin juga, udah malam banget. Jadi buaya putih ini sosoknya emang seputih itu, besar banget, dan pada saat kejadian itu dia sudah memberikan tanda ya, kayak jangan ngelakuin apa-apa di sini gitu, untuk membuang mayat di situ gitu kan, mayat di situ. Sebenarnya udah ada beberapa tanda, dan di balik layar itu orang-orang yang melakukan eksekusi sesuatu di situ dia dapat hukuman karena sudah mengganggu wilayah di situ, di lubang buaya tersebut. Jadi udah dapat hukuman nih. Di balik layar kan kita taunya cuma oh itu tempat terjadinya siksaan nih, itulah gitu kan, sensitif ya. Mereka yang melakukan eksekusi tersebut sudah mendapatkan hukuman dari ini. Apa aja sih kan hukumannya? Ada yang tiba-tiba kecelakaan dengan sangat tidak wajar, ada yang mengalami tiba-tiba dia berhalusinasi kalau dia dikejar-kejar oleh sesuatu hal yang tidak mengenakan. Pokoknya itu banyak sekali yang mendapatkan hukuman dari situ, karena gara-gara kejadian itu orang-orang jadi takut dong. Bener gak sih? Kalian pasti takut lah kalau misalnya ini, takut itu kan dulu pernah kejadian ini, itu kan energi yang gak enak tuh. Takut ntar pokoknya jadinya diyakinin serem, akhirnya tempat tersebut sepi. Akhirnya raja tersebut akan sangat marah dan akan menghukum siapapun yang melakukan itu. Itu sih kalau yang aku lihat. Jadi memang kalau secara gaib di balik layarnya ada satu keluarga ya, ada rajanya juga di situ, ada anak-anaknya juga kecil-kecil, ada anak-anaknya yang bahkan masih menjaga wilayah tersebut, dan masih banyak juga manusia-manusia yang meyakini untuk meminta pertolongan di situ ya. Mungkin apa juga tahu lah ya, meskipun itu tempat yang bersejarah dan sangat sensitif, masih ada aja orang-orang yang pelintir ceritanya, wah minta bantuan aja ke situ, minta ini aja ke situ. Banyak nih yang sering kejadian seperti itu. Tapi kalau yang aku lihat, apakah makhluk gaibnya serem atau apa? Jawaban dari aku enggak, tapi tegas banget. Jadi jangan kalian pikir mungkin kita cuma tahu oh itu cuma jadi tempat sejarah, itu kejadiannya penyiksaan gini. Jadi balik layarnya ada makhluk yang menetap di sana, ada makhluk ini yang memberikan hukuman sama siapapun yang telah melakukan itu. Jadi ada yang tiba-tiba dicopot dari jabatannya, ada yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Jadi hukuman lah, karena sudah membuat daerah tersebut jadi semakin ditakuti oleh rakyat gitu. Itu sih di balik layarnya. Tapi kalau mengatakan ada berapa jumlahnya mayat yang di sana, saya tidak akan menjawab, karena realitanya pasti akan ada sih berbeda lah dari yang diceritain oleh kebanyakan ini. Itu sih jawaban amannya ya, Mas Yomasi, Mas Patrick, Mas Aman. Teh, aku mau tanya nih, Teh. Aku mau tanya. Oke. Oke, Mas Yomasi dulu aja. Mau tanya tuh. Apa? Mas Yomasi. Duluan, Mas Patrick. Enggak, aku soalnya itu mau cuma tanya. Apakah bagi di sini kaum Adam yang mau menjadi buaya bisa berguru di situ, Teh? Lulus jadi jabat tingkir nanti. Aduh, nggak bisa ya, sayangnya itu beda level buayanya. Oke, itu pertanyaan candaan, oke, kita yang serius. Biar nggak terlalu takut. Oke. Biar nggak terlalu takut. Apa tadi yang mau tanya, Pak? Oke, jadi gini. Ini pertanyaanku mungkin agak riskan ya. Tapi anggap aja kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak gitu ya, Teh. Oke. Jadi dulu aku ke sana kan. Itu aku punya kenalan satu, tapi bukan manusia ya. Itu lebih ke golongan yang katakanlah kastanya itu lumayan ngeri sih. Dia itu apa ya namanya? Immortal itu apa sih, Teh? Immortal, katanya dia itu immortal katanya. Terus nggak, wujudnya itu gede, hitam bukan, tapi bukan genderuwo, lebih ke prajurit, gede banget. Ada 7. Ya udah itu aja sih, kalau ada ya gitulah. Terus cari aman aja dah. Ya immortal ya. Ada. Tapi tidak bisa dijelaskan secara gamblang ya.
Nah, pertanyaan sudah banyak. Ya mungkin dilanjut aja. Mungkin lanjut aja. Lanjut aja. Dilanjut, kita nggak mau ini jadi space terakhir soalnya ya. Anjay. Lanjut aja. Aduh, ini gara-gara Mas MBV kita mancing-mancing ini. Terpancing ya. Mungkin dari pembicara di sini ada yang punya pertanyaan menarik dari para followersnya, soalnya di sini kayaknya yang DM-nya sama-sama ya. Tadi sempat Mas Bri juga nge-DM, ternyata pertanyaannya sama. Mungkin dari pembicara di sini ada yang punya atau mau mengangkat pertanyaan yang menarik, boleh? Gimana, Mas Bri? Ada gitu? Lagi lihat-lihat DM, lagi milih dulu. Bentar ya. Lagi lihat-lihat DM, lagi milih dulu. Bentar ya. Bang Nick juga yang mau nanya langsung gitu, request aja jadi pembicara. Iya, boleh di-request nih. Ayo. Masih menunggu nih. Ini ada yang request ya, kita angkat dulu. Oke. Kak Setia bisa. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Mungkin mau beralih ke bukan pertanyaan sejarah lagi ya, tentang kayak mitos di kayak gimana ya, langsung pertanyaan inti ya. Halo, Ya silakan, kedengeran kok. Ya. oke kan, di desa saya tuh diyakini kayak mitosnya itu ada setan tapi berwujud manusia, kayak dia masih hidup, kayak dibilang titisan setan kan, yang biasa disebut Tusela, atau mungkin kayak di desa teman-teman yang lainnya kejadian seperti ini, yang biasa sering makan darah haid atau makan apa namanya, adik-adik bayi yang baru lahir. Itu biasanya diyakini banget di desa saya. Itu saya mau tanyakan, itu beneran ada bantuan setan atau itu hanya hawa nafsu manusia semata, Kak? Itu aja. Soalnya di sini diyakini banget kalau ada ya. Soalnya sering juga kejadian ada ani bayinya dimakan, darah haidnya diisep, itu kejadiannya. Kejadiannya udah terjadi di sekolah saya juga sebelumnya. Terima kasih. Cuma itu, apakah ini murni bantuan, ini murni hawa nafsu manusia atau ada bantuan lain dari setan? Itu aja. Terima kasih. Oke, mungkin dari pembicara di sini ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Dipersilahkan. Setan tapi bentuknya manusia. Manusia tapi setan. Gimana tuh, Mai? Ya maksudnya mungkin kalau dengar dari energi ceritanya, apa yang diceritakan itu maksudnya pengguna ilmu hitam mungkin ya. Oh, ini syarat immortal gak sih? Iya. Salah satu syaratnya sih, salah satu. Iya, sedikit mempermudah penampilan dan kekuatan fisik biasanya kayak gitu. Yes, biasanya dia pengen awet muda gitu kan. Dia males skincarean mungkin. Benar. Jadi dia memakai jalur belakang supaya nggak usah skincarean, dia tetap muda gitu kan. Muda tetap ini. Itu adalah salah satu syarat immortal, salah satu syarat ya, bukan berarti ini. Karena kan tadi katanya setan tapi bentuknya manusia gitu kan. Ada sih namanya tapi lupa, jujur apa ya namanya, lupa. Bukan kuyang tuh, masa ada yang bilang kuyang, bukan kuyang apa ya namanya, ada tuh namanya. Tiap daerah beda-beda teh soalnya. Iya, oh iya sih, benar juga ya, tiap daerah sih beda-beda, di daerah Jawa apa, di Sumatera apa, ya sih beda-beda. Cuma apakah itu hawa nafsu? Ya benar, hawa nafsu manusia, karena kan pada dasarnya nggak pernah puas, terus juga pengen mencoba, lalu kemudian salah jalur, akhirnya dia terjerumus ke sana, meminum darah haid yang dia percaya itu bisa
membuat ilmunya semakin tinggi, semakin awet muda, semakin ini. Wah, itu banyak sekali di daerah-daerah yang dalam lah ya, tapi di kota besar juga ada sih, banyak juga. Yep. Masih ada juga gitu. Masih ada, benar kan, Mek? Yep. Dan untuk jin juga ada sih yang jin atau jin yang dengan kelakuan setan gitu ya, jin jahat atau enggak yang makan ari-ari bayi tadi dan lain-lain. Apakah kemarin juga sempat didebatin juga kan di Twitter tentang mencuci mencuci Oh ya, benar. Daerah haid iya, itu. itu dia, itu juga sempat jadi perdebatan gitu. Itu kan sempat jadi perdebatan, katanya ada yang bilang ini maaf ya kalau menjijikan, kalau di softtek itu katanya jangan dicuci karena kan nanti sampahnya ini. Iya, benar sih memang, tapi kan udah sering nih kita dengar cerita-cerita kalau ada yang ternyata dia lihat si pembalinya lagi dijilat gitu kan dengan darah-darahnya, lalu kemudian dia sakit. Itu banyak sekali, bahkan klienku itu banyak loh yang tiba-tiba begitu gitu, akibat dia awalnya tidak percaya nih. Ini bukan berarti momen debat yang itu ya, dia nggak percaya nih, katanya dia nggak ada itu yang begitu-begitu, justru jorok lah kalau dicuci katanya kan. Ini aku baca kok perdebatan, ternyata ada nih klienku yang seperti itu, lalu kemudian dia mencoba untuk tuh, nggak taunya lagi apes, ya tiba-tiba sakit semingguan, nggak hilang-hilang dan sebagainya, ya karena mungkin energinya itu diserap oleh makhluk. Tapi ini bukan yang setan berwujud manusia tadi ya, tapi ini memang jinnya aja. Benar nggak sih, Mike? Memang yang bukan manusia sih, dia bukan manusia, itu emang udah pure, udah itu bukan yang tadi ditanyain sama siapa tadi itu ya, mas siapa tadi, bukan kan itu banyak banget ya didebatin. Boleh nggak sih sebenarnya untuk cuci? Kalau aku sangat menyarankan please dicuci, karena untuk perempuan nih, apalagi aku juga perempuan, darah kotor kita itu dari radius 2 kilo aja itu udah wangi, udah kayak wangi orang jualan bakso, udah kayak orang wangi jualan sate, itu udah wangi dari jarak 2 kilo. Percaya nggak percaya, itu yang ngikut itu kayak ini wangi banget nih, ini harum banget. Makhluk itu begitu, ada makhluk yang baik, ada yang jahat. Makanya kenapa bersih-bersihlah kamu supaya terhindar dari jin-jin tersebut gitu. Itulah sebenarnya pengen sih untuk ya ikut dari perdebatan tersebut, tapi ya kita sadar lah ya boleh berbeda-beda pendapat, tapi jangan sampai menghakimi salah satu. Ya kalau aku sih menyarankan untuk please dicuci gitu, untuk menghindari hal-hal kayak gini. Nanti takutnya dipakai untuk yang ilmu hitam atau dipakai yang lain-lain, pokoknya menghindari untuk itulah gitu. Begitu. Iya, begitu sih. Sama aku juga dicuci kok. Nggak, maksudnya tapi ada sih cerita di sini malah aneh loh. Apa itu? Di sini itu yang bekas pembalut itu malah, tapi bukan daerah sini, bukan tempatku loh, daerah tetangga lah, itu buat mabuk. Aneh orang-orang. Tapi itu juga pernah dengar ya. Buat, iya buat mabuk. Terakhir itu dengar juga daerah, kalau nggak maaf ya, yang domisilinya itu Jawa Tengah, ini mungkin pernah dengar yang pembalut itu direbus habis itu diminum. Itu pernah kejadian di berita juga viral. Mungkin apakah ini adalah ilmu baru? Apakah kita harus mencoba? Tidak. Tes yuk, ayo. Tidak masuk, tidak. Enggak, bercanda ya kita ya. Iya. Dan lanjut. dan memang selain jin dan manusia untuk mencoba menjadi mortal atau kekal atau abadi hingga hari akhir nanti, itu juga darah haid, terus ari-ari bayi itu juga bisa digunakan sebagai alat media santet juga. Itu sih yang itu sebenarnya bahaya dari klien-klienku juga kebanyakan seperti itu. Selain itu juga celana dalam, rambut dan lainnya juga tolong diperhatikan gitu, kalau misalnya jatuh atau ludah sekalipun, itu juga tolonglah untuk gimana caranya kalian bersih deh. Itu jangan bawa ludah sembarangan, rambut, darah haid atau celana dalam juga kalau bisa dijemur di tempat yang lebih aman, karena itu bisa jadi media semacam itu gitu loh. Dan untuk yang tadi pun selain menjadi mortal juga, itu juga bisa menjadi penambah kekuatan ya buat mereka melakukan aksinya. Contohnya memang salah satunya emang kuyang tadi. Emang kuyang juga sama gitu, menyedot darah haid juga gitu. Ya
terjadi di mana aja sih sebenarnya. Hal-hal seperti itu ada aja ya, terutama daerah-daerah yang memang masih kental akan ilmu hitamnya. Mungkin cukup seperti itu aja. Next, Teh Pak, mungkin yang lain atau Mas Bri, Mas MVP punya pandangan lain juga. Kalau dilihat dari polanya yang dilakukan oleh si pelaku itu ya dia manusia, cuman memang memakai mungkin perjanjian atau memanfaatkan tawaran dari jin untuk bisa memperbaiki tubuhnya untuk tetap muda atau tetap berkarisma atau ya bisa dibilang immortal seperti itu. Kalau di Sumatera Barat kita mengenalnya dengan sebutan palasik itu di Sumatera Barat, dan bentuknya kalau kesehariannya bukan berupa hantu yang terbang-terbang kayak digambarkan di beberapa film, enggak. Bentuknya pure orang aja biasa, cuman emang dia udah mendalami suatu tanda kutip ajian atau perjanjian lah kurang lebih. Dan orang palasik ini udah ditandain sama masyarakat sekitar gitu. Jadi orang-orang ini nggak akan mau buat datang ke lokasi anak kecil yang baru lahir, atau nggak mau datang ketika nanti ada anak kecil itu lagi akikah segala macam, enggak. Karena kenapa? Salah satu syarat mereka untuk bisa mendapatkan kekuatan dari anak kecil atau dari darah-darah seperti itu adalah mereka harus menatap anak kecil itu dari arah jauh, kemudian juga membaca ajian-ajiannya, untuk nanti anak kecilnya bakal sakit, atau enggak nanti ari-ari segala macam ini akan terjadi suatu entah itu kita membusuk secara tidak wajar atau hilang atau bahkan segala macamnya. Kemudian nanti efeknya adalah mereka akan merasa lebih sehat, wajahnya lebih cerah dan lebih semangat lagi gitu. Itu ketika nanti mereka udah kehabisan korban, nanti baru kelihatan nih selama ini yang kepending itu bakal langsung numpuk di satu tempat gitu, di satu waktu gitu. Alhamdulillah mereka selama ini udah melakukan praktek itu 10 tahun, ternyata mereka keskip nggak dapat korban, langsung itu yang sakitnya lah langsung tiba-tiba kayak orang tua, jadi kayak makin keriput mendadak segala macam itu kelihatan. Terus juga apakah ini bantuan jin? Ya karena itu kan ajian-ajian yang nggak masuk akal gitu ya. Saya juga dulu korban palasi kebetulan, karena saya dulu palasi kecil emang sakit-sakitan, kuliah harus mesti diumpetin sama orang tua saya biar nggak jadi korban gitu. Palasi sendiri itu ada 2 tipenya, tipe yang palasik orang biasa atau tipe palasik yang udah pakai mode apa ya, ulti lah ya kita bilangnya, dia ulti, jadi yang bisa memperpanjang tubuhnya, yang bisa buat gentayanginnya cara lebih gaib gitu, bukan cara fisik yang sekarang. Kalau orang-orang kampung bakal pakai penangkal, biasanya pakai saya nggak mengatakan ini sebagai hal yang benar ya, cuman kalau kita ada di kampung yang masih percaya hal tersebut, mereka kebanyakan bakal pakai gelang dari metal, dan kemudian ketika ada orang ini lewat, anak kecil tadi atau perempuan hamil segala macam yang udah besar kandungannya itu bakal diumpetin. Jadi jangan sampai mereka ketemu mata antar mata secara lebih jauh gitu, harus dihindarin. Tapi apakah ada peluang untuk orang ini dibunuh nih orang ini karena nih palasi pasti fix? Nggak ada hukumnya, nggak bisa juga kita satu dulu, tapi orang tahu. Itu yang buat saya sempat kaget ketika saya pindah ke Padang waktu itu. Ketika adik saya masih kecil, kita pulang, kemudian dia lewat, adik saya suruh masuk buru-buru gitu kan. Saya tanya, kenapa emang kok tiba-tiba suruh masuk? Itu orang itu itu palasi gitu kan. Nah, di otak saya bilang palasi itu ya sosok jin yang dengan isi perut terbang-terbangan di itu, lidahnya panjang, jilat-jilatin darah yang baru, orang hamil baru itu, darah yang dikeluarkan oleh orang yang baru melahirkan dan lain-lain gitu. Tapi kalau bentuknya orang biasa aja, dan bahkan saya punya hubungan kerabat dengan dia kalau ditarik ke atas ke keturunan sama kita, karena kebetulan satu kampung itu kan emang satu keturunan. Saya tanya, oh enggak, emang palasi itu aslinya nggak kayak dibilang orang-orang, itu dia palasi gitu. Ternyata nanti dia bakal bolak-balik lagi, dan benar selama adik saya baru sampai di kampung, orang ini nggak pernah berhenti lewat depan rumah gitu, kayak ngeliat kiri kanan, saya celingutan tak ditawarin, kenapa pak gitu kan, oh enggak gitu, jalan lagi, tarik cenguk lagi segala macam gitu. Dan ini praktek ini ada, tapi emang mereka nggak serta merta kayak pergi ke lokasi terus jilat-jilat segala macam, ya yang kelihatannya enggak, tapi mereka melakukannya secara gaib juga, dengan mereka hanya menentukan target, membacakan sesuatu, nanti jin yang mereka pelihara inilah yang melakukannya untuk mereka gitu. Yang saya ketahui tentang kalau prakteknya seputar perdarah-darahan tadi dan anak kecil terutama. Itu deh. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ini malah di DM ada yang tanya, Bang gimana sih bedanya
demit di Indonesia sama di luar gitu. Aduh, saya mau jawab apa ya? Cantik-cantik di luar. Aduh. Mohon maaf, belum pernah keluar negeri. Enggak, ini cerita lama banget sih. Dari Aokigahara. Ada yang tahu Aokigahara nggak? Ya, di Jepang. Aokigahara Jepang. Kata orang di sana itu adalah teman di mana bundir. Bunuh diri, ada yang gantung, ada yang nembak kepalanya sendiri gitu. Cuma dekat sana ya gak serem, malah asik. Kita berasa seperti kalau cowok dan udah mentalnya mental baja gitu lah, itu kayak berasa kita dijamu sama cewek-cewek cantik. Serius, di sana itu cantik. Tapi ya udahlah, nanti jangan dibahas lebih jauh, nanti malah pikiran orang-orang traveling nanti. Nah ya, mau bahas lain aja. Mau dilanjut ke pertanyaan selanjutnya? Sebenarnya ini ada yang DM sih, katanya gini ya. Nggak ada pertanyaan sih Kak, cuman mau bilang suara Kak Patrick sama Kak Amai adem bikin ngantuk, katanya gitu. Waduh. Woi, suaraku nggak adem. Apa dong? Lanjut aja. Ada yang masuk lagi nih, Teh Pang tanyain bener gak sih kalau setan bisa dimintain nomor togel, katanya gitu. Waduh, togel lagi dari kemarin. Dari kemarin memang lagi ngebahas togel sih sama teman-teman di sini juga. Kemarin juga sempat nge-tweet kan tentang pesugihan togel. Kemarin juga sempat ketemu sama Mas Patrick, juga sempat ngomongin sedikit-sedikit tentang togel, pesugihan togel, yang katanya ada satu cara untuk mendapatkan nomor togel. Ini cerita langsung dari teman yang kebetulan dari Semarang. Emang dia suka banget sama dunia pertogelan. Jadi si orang ini dia mencari suatu makam yang jauh dari perkotaan, dan di situ di makam itu sepi, nggak mesti angker, asal ada pohon keramat di situ, ada kuburan keramatnya. Jadi dia dari pintu masuk makam. Dia harus jongkok, dan sebelumnya sudah puasa dari jam 9 sampai jam 12 malam, dan itu dia di makam itu dari jam 9 dia jongkok sambil tangan mengadah ke depan itu cari makam tersebut, dan nanti sambil membaca jadi ikutin ya ini teman-teman ya, sambil membaca ya hayo ya ma itu sebanyak 3.333 kali, nanti sampai ada pocong yang jatuh ke pangkuan si pelaku tersebut, dan di jidat pocong tersebut ada nomor togel yang diminta gitu, yang bakal tembus, dan itu juga masih menjadi pertanyaan sih buat gue, karena gue belum pernah main togel ya gitu. Cuman yang udah pernah tahu dan emang itu teman sendiri ya, cuman ngambil togel dan disimpan di pohon asem, dan nanti ditulis di situ, di kertas itu ada tulisan nomor togel tersebut gitu. Dan bentuk setannya ya pasti beda-beda. Ada yang siluman, ada yang tadi itu togel pesugihan pocong, terus ya ada ya macam-macam lah, jin mah sesuka hatinya we lah gitu sih. Mungkin dari yang lain, Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Kalau ini mirip ini baru 2021 ya, 2020 itu pas saya ke Asroban, itu ada sebuah musola kecil gitu kan. Sholat di situ, selesai zikir itu dari asar mau maghrib selesai, ngaji bentar lagi sampai isya, lu keluar. Dan saya nggak tahu tempat itu emang sering banget buat dicariin orang, entah namanya, kalau di sini namanya capjiki ya Allah, ngakak banget. Teman-temanku juga itu yang main capjiki ya. Jadi minta itu nomor togel itu kan. Ini serius, saya itu kan niatnya cuma mau buang koin ya. Saya itu kan selalu buang koin kuning itu di 4 mata arah angin.
tiba-tiba itu ada depannya itu saya ada cewek gitu yang menggendong, nawarin gitu, Mas mau nomor enggak gitu. Loh, nomor apa Mbak? Ini tak kasih nomor gitu, kalau mau nggak usah ngasih apa-apa, dikasih itu. Saya nggak mau, saya nggak nyari nomor di sini, saya mau ibadah kok gitu. Nggak apa-apa Mas, ini buat Mas aja. Lu nggak mau gitu, itu asli. Terus saya turun kan, saya nolak itu, saya turun pinjam sama ada warungan itu, emang dekat warung juga musolanya. Saya ceritain, saya tadi kesalahan saya di sini adalah bercerita saya dikasih nomor togel, ditawarin tanpa minta. Di situ saya masih tanya itu. Terus ya udah, saya tarik satu orang, saya ke sana itu, minta aja sama itu. Kelihatan yang tadi saya lihat itu yang nawarin itu ke saya itu ngasih nomornya itu putih tulisannya. Nah, ke orang yang saya tarik dia ngasih nomor merah. Apa perbedaannya? Nomor putih itu dikasih secara percuma, tapi kalau dikasih nomornya merah itu pasti dia meminta sesuatu yang berbau dengan darah. Ya sekilas lah, cuma itu aja pengalaman yang gokil. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain sudah cukup. Ada yang mau tambahkan lagi? Dari Magri, Revidi, Mas Patrick, Mas Amai, MVP. DVD itu korban pesugihan itu teh, pesugihan togel teh. Pesugihan togel, ntar ya Mai, mikirin dulu Mai. Jarang sih yang pesugihan togel. Amai kayaknya yang banyak Mai. Kalau togel jujur jarang sih Mai. Makanya aku dari tadi nyimak. Kalau togel aku sendiri jarang dapat kasus yang nomor togel. Tapi pernah loh ada yang DM, TVD saya mau konsul tentang nomor togel dong. Aku tuh langsung kayak, maaf, saya bukan spesialisasi togel. Saya nggak tahu. Karena jujur kalau nomor togel tuh udah beda ini ya. Kalau aku sih jarang dapetin case tentang sugihan togel, jadi aku nggak bisa banyak komen. Atau mungkin yang pembicara yang lain mungkin lebih sering. Kalau aku jarang banget dapet yang soal nomor togel ini. Jarang banget sih, jujur. Lebihnya ke kayak kuyang gitu atau santet. Lebihnya kayaknya udah seringnya di situ untuk kasus-kasus yang sering dikerjain sama aku. Mas MVP, togel Mas MVP. Gak pernah tembus dulu, jadi nggak tahu. Ya Allah, sini tak kasih Mas kalau mau. Udah, saya sudah cukup juga. Saya juga nggak terlalu banyak tahu tentang togel ini, juga nggak pernah. Saya punya pengalaman bermain itu sama tante kerabat saya, cuman kita nggak pakai bantuan jin segala macam. Kita ya seru-seruan aja, beli bukunya, lihat mimpi itu apa aja, terus angkanya berapa, gitu lah. Tapi kita tahu sampai orang-orang di luar sana ternyata sampai memanfaatkan jin dan segala macam ini, saya pernah tahu sih. Pernah main dulu, tapi nggak pernah tembus, ya, gitu lah. Oke, gitu ya, ternyata pembahasan mengenai togel panjang juga. Nah, kebetulan ini udah jam 12 malam juga nih. Maaf banget ya teman-teman yang belum kebaca DM-nya sama pembicara di sini ataupun sama Syifa sendiri. Mungkin lain kali kita bahas lagi ya, karena ini pembahasan sebenarnya masih banyak juga sih yang pengen ditanyain juga sama teman-teman. Makasih juga ya buat para pembicara di sini yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kita semua, jika ada pertanyaan yang rada menyinggung ataupun jawabannya rada menyinggung atau tidak sesuai. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu oleh para pembicara di sini? Silahkan. Mungkin izin dulu yang pertama berbicara. Pertama itu biasa terima kasih buat yang udah mendengarkan bahasan kali ini. Buat pertanyaan menjebak dan mengancam keselamatan kami juga terima kasih. Kami minta
aspek menjawabnya dengan Anjir, santu. baik mungkin. Dan alhamdulillah kayak tadi saya udah cek di trending, ternyata kita tidak masuk trending ya, kita nggak diomongin, jadi alhamdulillah selamat. Terus kalau untuk pelajaran yang kita ambil dari ini lumayan banyak. Intinya sejarah itu perlu dipelajarin, perlu diketahui juga, karena ngasih banyak pelajaran bagi kita di masa depan sekarang. Baik dari manapun, sudut pandang manapun, itu bisa kita ambil sebagai hikmah. Dan jangan takut untuk berkunjung ke tempat bersejarah, karena itu bakal ngebangkitin lagi rasa kita untuk cinta akan perjuangan masa lalu kita. Atau emang kalau seandainya itu sejarah yang kelam, itu juga pelajaran buat kita bahwa negara ini merdeka nggak dengan cara yang murah loh. Kita punya banyak pengorbanan, punya banyak yang kita yang hilang di dunia ini untuk menggapai apa yang kita bisa rasakan sekarang. Dan untuk teman-teman yang coba menjebak tadi juga semoga tidurnya nyenyak, nggak dikirimin yang aneh-aneh sama bisa ya. Dan ya sekian, silakan yang lain. Silakan mungkin dari Mas Bri, Tevingdini. Ya, menyambung dari Mas Emoji tadi, sebagai penutup nih, ya udah sempat pamit sebenarnya tadi. Untuk ini aja bukan penegasan, maksudnya lebih menekankan lagi untuk pendengar, untuk teman-teman yang udah sedemikian besar effortnya untuk mendengarkan kami di sini. Coba untuk lebih mengedepankan logika lah. Kita dikasih kecerdasan, kita dikasih akal untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya masih bisa terjangkau logika. Kalau untuk masalah kami pun yang di sini kayak ya kami yang di sini sebagai speaker pun ya bukan yang paling hebat, bukan yang paling tahu semuanya, bukan yang paling tahu kemistisan atau apa, enggak, sama aja, masih sama belajar, masih sama ya kebetulan punya follower banyak, ya udah itu aja sih sebenarnya. Jadi bagi kami pun sebagai pembicara di sini banyak ilmu yang bisa didapat di dalam acara ini gitu. Untuk teman-teman yang udah mendengar, jangan terlalu takut lah untuk ke tempat-tempat bersejarah atau apapun. Ambil yang ambil ada banyak ilmu di situ, ilmu sejarah, kenapa bisa berdiri segala macam. Banyak ilmu yang lebih bagus daripada harus mengedepankan ketakutan, seram segala macam. Masih banyak kok. Itu aja sih. Terima kasih udah denger. Mohon maaf kalau bahasanya nggak terlalu serem, nggak terlalu seru. Mohon maaf ya. Dari gue Bri udah cukup. Terima kasih buat yang udah mendengar, buat teman-teman juga semuanya. Terima kasih ya. Ya, Oke, mungkin betul sekali. Mungkin teman-teman sini juga di antara tadi hampir 3.000-an juga kan yang dengar ya, dari awal sampai sekarang nih udah berapa jam kita space. Pastinya teman-teman pasti ada yang ngerasa, aduh speakernya mungkin terlalu sombong atau apa. Jujur kita semua sebagai speaker itu cuman berbagi apa yang kita tahu. Jadi kalau misalnya dirasa oh ini perlu nih untuk diambil ini, silahkan diambil, atau merasa enggak sesuai atau apa, mungkin kita bisa ngobrol baik-baik gitu kan, bisa ngobrol baik-baik ataupun kita diskusi baik-baik. Jangan, kita semua tuh nggak ada yang merasa superior, kita hebat, sok spiritualis, enggak sama sekali. Kita nggak ngerasa kayak gitu, malah justru kita seneng-seneng aja gitu. Kayak space gini kan kita berbagi, kayak kita tahu dari sudut pandangnya Amai, lalu Mas Bri, Mas Patrick, Mas MYV juga, kan semuanya tahu dari sudut pandang masing-masing. Enggak cuman menekankan dari satu ini aja gitu, enggak. Diambil ini aja. Dan benar kata Mas Bri tadi, jangan takut. Kalau kemanapun kita pergi, tetap positive thinking aja. Misalnya ada orang bilang itu gini, bukan skeptis ya, tapi lebih kayak ya tetap menghargai, tapi pikirannya dibawa baik aja, biar dimanapun kita mendatangkan kebaikan gitu. Jadi diambil bagusnya aja, diambil ininya, meskipun banyak pertanyaan yang mengancam jiwa raga, saya langsung cek di depan ada enggak. Meskipun pertanyaannya agak melenceng juga, tapi nggak apa-apa, namanya juga bertanya ya, nggak apa-apa. Mungkin nextnya di season 3 atau di episode 3-nya kita ngobrol-ngobrol lagi, bisa lebih seru. Saya juga minta maaf kalau misalnya ada yang nggak sesuai. Semoga teman-teman bisa ambil yang baik-baik aja. Oke, see you teman-teman semuanya. Oke, dari Mas Patrick, Mas Amai, ada yang mau sampaikan lagi? Iya, dari Amai mungkin ya. Makasih buat teman-teman yang Amai dulu aja. Iya, ini lagi. Ya, makasih buat teman-teman yang udah gabung ke Space Part 2 ini. Terima kasih banyak banget. Mohon maaf kalau ada salah kata atau menyinggung. Mohon maaf banget kalau misalkan tidak sesuai ekspektasi. Ingat, kita di sini semua bareng-bareng, ya kan, nggak ada yang lebih kuat,
nggak ada yang lebih hebat. Ini semua tentang tanggung jawab kita semua masing-masing, ya kan? Jangan takut juga buat datang ke tempat-tempat sejarah, jangan takut juga datang untuk ke tempat angker, ya kan? Tingkatkan keimanan kalian, berpikir positif, kalian pasti sehat-sehat aja karena kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Itu dari Amai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Patrick, kira-kira ada yang mau disampaikan? Oke, jadi saya di sini sama Steve, mohon maaf jika ada kesombongan yang saya ucapkan, itu adalah bisikan dari Steve ya. Jadi kamu harus salahin Steve, jangan salahin saya, ya kan? Kembali lagi, apapun yang kita lakukan itu adalah sebuah pelajaran. Apa yang kita dengarkan itu adalah sebuah pembelajaran. Anggaplah semua orang adalah guru, anggaplah semua hal itu adalah pelajaran yang akan kita petik. Saya di sini mohon maaf jika saya ada salah kata, entah kata yang sedikit sombong atau bahkan sombong sekali gitu. Ya itu emang mungkin kesalahan saya pribadi. Jadi pokoknya ambil aja baiknya dan buang buruknya. Jadilah manusia yang bisa melakukan apa yang berguna di hari ini, meskipun itu baik untuk diri sendiri, kelak bisa baik untuk orang lain. Dan jangan pernah takut untuk melakukan hal baru. Yang penting semangat, meskipun kita dilanda pandemi yang menjanjikan, ya kan, yang meresahkan ini, tapi kita masih bisa diberi kekuatan untuk semangat, karena mungkin biar esok pandemi ini akan segera usai. Jaga diri, hati-hati, jangan lupa pakai masker. Atau mau kopelan bau sama saya, nanti bisa itu ya, telepon saya, nggak bercanda. Jadi pokoknya pakai masker, bawa hand sanitizer, jangan lupa vaksin. Saya udah vaksin 2 kali, ya jujurnya 2 kali ya. Ya pokoknya hati-hati di jalan, jangan lupa sediakan recehan karena di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan. Makasih, see you dari saya, Sugeng Rahayu semua. Terima kasih untuk semua pembicara dan semua teman-teman yang udah join. Siapa tahu ada yang punya ide buat nanti space selanjutnya mau bahas apa, bisa di DM ya ke pembicara-pembicara di sini nih. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.